Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Kak Salsa. Kali ini saya akan membahas tentang materi logaritma. Nah, pasti kalian yang baru masuk SMA itu masih agak asing dengan kata logaritma karena memang baru dipelajari saat SMA. Oke, langsung saja kita mulai ke konsep dasar dari logaritma. Jadi sebenarnya logaritma itu adalah kebalikan dari materi eksponen atau perpangkatan. Nah, misalnya kalau di perpangkatan itu biasanya kalian temui adalah 2 pangkat 3 itu artinya 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya adalah 8. Nah, dari 2 pangkat 3 sama dengan 8 ini bisa kalian ubah menjadi bentuk logaritma. Bentuknya itu bisa menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Nah, ini bisa dibaca, kalau mudahnya bacanya itu adalah 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya adalah 8. Seperti itu. Contoh lain, misalnya 3 pangkat 4 sama dengan berapa hasilnya? 81. Jadi, untuk diubah menjadi bentuk logaritmanya, itu bisa menjadi 3 log 81 sama dengan 4. Artinya, 3 pangkat berapa yang hasilnya adalah 81. Nah, coba kerjakan. Misalnya ada 4 log 16. Nah, itu berapa hasilnya? Gampangnya kayak tadi, 4 dipangkatkan berapa yang hasilnya 16, yaitu 2. Berarti hasil dari 4 log 16 adalah 2. Dari beberapa contoh ini bisa kita tarik kesimpulan bentuk baku dari logaritma. Bentuk baku logaritma itu bisa berubah dari perpangkatan, misalnya A pangkat B sama dengan C, berarti bentuk logaritmanya menjadi A log C sama dengan B. Seperti itu. Nah, di bentuk baku logaritma ini ada beberapa istilah baru. Yang pertama adalah pangkat A di sebelum logaritma itu dinamakan basis. Terus C-nya yang setelah kata log itu namanya numerus. Dan B itu adalah hasil logaritma. Oke. Nah, dari basis numerus ini ada beberapa syarat. Jadi, karena di sini basisnya adalah A itu harus lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Ini syaratnya. Lalu ada lagi syarat selanjutnya adalah si C atau numerus. Numerusnya itu C harus lebih besar dari 0 juga. Seperti itu. Oke, nah tadi kan sudah bisa mengerjakan 4 log 16 itu hasilnya adalah 2. Tapi gimana kalau misalnya ada soal seperti ini? 16 log 4. Nah, kalau dilihat menggunakan cara tadi kita membaca, 16 log 4 itu kan berarti 16 dipangkatkan berapa yang hasilnya 4. Tentunya itu akan sulit. Nah, berikut ada beberapa sifat-sifat logaritma yang bisa membantu kalian untuk mengerjakan soal-soal seperti 16 log 4 ini. Kita lanjut saja ke sifat-sifat logaritma. Oke, sifat yang pertama itu ada A log A sama dengan 1. Jadi, jika basis dan numerusnya itu angkanya atau hurufnya sama, itu hasilnya akan selalu 1. Nah, contoh. Misalnya ada 2 log 2. Nah, ini hasilnya adalah 1. Kita buktikan dengan merubahnya menjadi perpangkatan. Coba kita ubah, berarti di sini kan 2 dipangkatkan 1 sama dengan 2, benar ya? 2 pangkat 1 itu 2. Lanjut kita coba lagi, misalnya ada 5 log 5. Hasilnya berapa? Pasti 1. Karena basis dan numerusnya sama. Artinya 5 pangkat 1 itu sama dengan 5. Betul. Oke, kita lanjut ke sifat yang kedua. Jadi sifat logaritma yang kedua itu ada A log 1 sama dengan 0. Nah, contohnya. Misalnya ada angka 2 log 1 sama dengan 0. Kita buktikan dengan perpangkatan lagi. Jadi 2 pangkat 0 sama dengan 1. Betul ya? Semua angka yang dipangkatkan 0 itu pasti hasilnya 1. Contoh lain, 5 log 1. Itu hasilnya juga 0. Kita buktikan dengan perpangkatan, jadi 5 pangkat 0 sama dengan 1. Seperti itu. Selanjutnya ada sifat yang ketiga dari logaritma, yaitu sifat perkalian. Jadi misalnya ada A log B dikali C itu bisa kita ubah menjadi penjumlahan.
A log B ditambah A log C. Nah, asalkan basisnya itu sama. Nih, di sini sama-sama A. Seperti itu. Kita coba ke contoh soal. Misalnya, misal ada logaritma dari 3 log 27. Seperti yang kita sudah ketahui, kalau menggunakan bentuk baku dari logaritma berarti 3 dipangkatkan berapa yang hasilnya 27, yaitu adalah 3. Berarti hasil 3 log 27 itu 3. Kita buktikan dengan menggunakan sifat logaritma yang ketiga ini. Jadi 3 log 27, ini bisa kita pecah 27-nya itu menjadi perkalian 9 dan 3. Berubah menjadi 3 log 9 dikali 3. Nah, perkalian ini kita ubah lagi menjadi bentuk penjumlahan seperti sifat yang ketiga. Berarti menjadi 3 log 9 ditambah 3 log 3. Nah, 3 log 3 itu berarti artinya 3 pangkat berapa yang hasilnya 9, yaitu adalah 2. Berarti 3 log 9 hasilnya 2. Ditambah 3 log 3. Nah, ini sama seperti sifat yang pertama. Basis dan numerusnya itu sama. Kalau basis dan numerusnya sama, hasilnya adalah 1. Nah, tinggal kita hitung. 2 ditambah 1 adalah 3. Berarti terbukti sama hasilnya jika menggunakan bentuk baku dan sifat yang ketiga. Kita lanjut ke sifat yang keempat. Sifat yang keempat itu ada pembagian. Jadi A log B dibagi C itu bisa berubah menjadi A log B dikurang A log C. Ini adalah sifat logaritma yang keempat. Nah, contoh dari sifat logaritma yang keempat ini misalnya ada soal 2 log 20 dikurang 2 log 5. Nah, di sini basisnya sama-sama 2. Berarti sama kayak sebelah kanannya sama dengan si sifat yang keempat. Otomatis bisa kita ubah menjadi bentuk yang sebelah kirinya sama dengan sifat yang keempat ini. Berarti bisa berubah menjadi 2 log 20 dibagi 5. Hitung dulu yang 20 bagi 5-nya. 2 log 20 bagi 5 itu adalah 4. Nah, hasil dari 2 log 4 itu adalah 2. Oke. Kita lanjut ke sifat yang kelima. Sifat logaritma yang kelima itu ada sifat perpangkatan. Jadi A log B pangkat N itu akan menjadi N dikali A log B. Gitu. Jadi ini sifat yang kelima. Contohnya, misalnya ada soal 3 log 27 yang tadi aja. Apakah hasilnya bisa 3 juga menggunakan sifat ini? Kita buktikan. Nah, 27 ini bisa kita ubah menjadi bentuk perpangkatan, yaitu 3 pangkat 3. Nah, tadi pangkat kalau di sifat yang kelima itu bisa turun menjadi perkalian dari si logaritmanya. Berarti di soal ini bisa berubah menjadi 3 dikali 3 log 3. Nah, untuk 3 log 3 sendiri tadi seperti sifat yang pertama, basis dan numerus sama itu hasilnya adalah 1. Berarti tinggal 3 kali 1 sama dengan 3. Terbukti lagi. Oke, kita lanjut ke sifat yang keenam. Ini masih sifat perpangkatan. Jadi, sifat yang keenam itu, misalnya ada A pangkat M log B pangkat N. Jadi, di basis itu ada pangkatnya, di numerusnya juga ada pangkatnya. Nah, ini bisa berubah menjadi pangkat yang di numerus atau si N dibagi dengan pangkatnya basis dikalikan dengan logaritmanya. Nah, gini, ini adalah sifat yang keenam. Contohnya, misalnya ada soal 8 log 32. Berarti ini bisa kita ubah 8-nya menjadi perpangkatan, 32-nya juga bisa kita ubah menjadi perpangkatan. 8 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3, log 32 kita ubah menjadi 2 pangkat 5. Nah, tadi pangkat si numerus, di sini 5 dibagi dengan pangkatnya si basis, jadi 3. Terus tinggal hitung logaritmanya. Nah, berarti di sini tinggal 5/3 dikali 2 log 2 itu seperti sifat yang pertama, yaitu hasilnya 1. Kalau basis dan numerusnya sama. Berarti 5/3 dikali 1 hasilnya adalah 5/3. Seperti itu. Kita lanjut ke sifat yang ketujuh.
Nah, sifat yang ketujuh masih perpangkatan. Jadi di sini itu pangkatnya hanya ada di basis, bukan di numerus atau bukan keduanya. Jadi, misalnya ada A pangkat M log B itu akan bisa kita ubah menjadi 1/M dikali A log B. Sebenarnya ini masih berhubungan dengan sifat yang keenam. Berarti kan pangkat di numerusnya ini kalau tidak ditulis adalah pangkatnya 1. Terus pangkat di basisnya itu M. Tadi kalau sifat yang keenam itu pangkat di numerus dibagi dengan pangkat si basis. Nah, di sini berarti menjadi 1/M dikali dengan A log B. Sama seperti yang keenam sebenarnya ini. Oke, contohnya akan mirip dengan yang keenam. Makanya kita skip aja, kita lanjut ke sifat yang ke-8. Yaitu ada sifat A log B bisa kita ubah menjadi 1/B log A. Nah, jadi kalau mau mengubah antara basis dan numerus kita tukar, itu harus dijadikan pecahan 1/sekiannya. Nah, dari contoh untuk yang ke sifat ke-8 ini, misalnya ada soal yang tadi di pertama kali sudah kita singgung, 16 log 4. Itu kira-kira berapa sih hasilnya? Karena kalau menggunakan bentuk baku seperti biasa itu akan sulit. Jadi 16 log 4 ini bisa menggunakan sifat yang ke-8. Kita ubah basis dan numerusnya. Berarti menjadi 1/4 log 16. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita hitung 4 log 16 itu artinya 4 dipangkatkan berapa yang hasilnya 16, yaitu adalah 2. Nah, berarti di sini hasilnya adalah 1/2. Kita lanjut ke sifat yang ke-9. Nah, sifat yang ke-9 ini adalah sifat perkalian, tapi berbeda dengan sifat yang ketiga tadi. Di sini perkaliannya itu bentuknya adalah A log B dikali B log C dikali lagi C log D dan seterusnya nanti kalau misalnya ada lanjutannya. Nah, di sini kalau kita perhatikan numerus yang pertama dengan basis yang kedua yang berdekatan artinya itu hurufnya sama. Di sini sama-sama B. Begitu juga yang sebelahnya. Numerus dan basis yang berdekatan itu sama hurufnya. Nah, kalau bentuknya seperti ini bisa langsung kita ubah menjadi basis yang pertama dengan numerus yang terakhir. Jadi bentuknya adalah A log D. Seperti itu. Ini adalah sifat yang ke-9. Nah, contohnya untuk sifat yang ke-9 ini, misalnya ada soal 2 log 7 dikali 7 log 3 dikali 3 log 8. Nah, kalau kita hitung tadi yang menggunakan pangkat-pangkat itu akan bingung. Kenapa? Karena 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya 7? Itu tidak ada. Nah, itu bukan bilangan bulat maksudnya. Nah, tapi kalau kita perhatikan ini sama seperti sifat yang ke-9. Numerus yang pertama sama dengan basis yang kedua. Numerus yang kedua sama dengan basis yang ketiga. Berarti bisa kita langsung aja ubah menjadi 2 log 8. Nah, 2 log 8 ini baru bisa kita hitung, yaitu hasilnya adalah 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya 8, yaitu 3. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke sifat yang ke-10 dari logaritma, yaitu ada sifat perpangkatan juga, tapi di sini bentuknya A dipangkatkan A log B. Nah, ini hasilnya jika angka yang di bawah sama dengan basis pangkat si logaritmanya, itu langsung aja hasilnya adalah numerusnya logaritma. Berarti di sini hasilnya akan menjadi B. Bisa kita ubah seperti itu. Nah, contohnya biar nggak bingung nih. Contohnya dari sifat yang ke-10 itu misalnya ada soal 2 dipangkatkan 2 log 5. Nah, ini antara angka yang di bawah dengan dengan basis yang ada di pangkat logaritma itu sama angkanya. Berarti hasilnya langsung aja si numerusnya yaitu 5. Contoh lain, misalnya ada 4 dipangkatkan 4 log 5. Nah, ini hasilnya juga akan sama dengan 5. Langsung aja ke numerusnya. Nah, tapi akan berbeda hasilnya jika angka yang di bawah dengan basis si logaritmanya itu angkanya berbeda. Contohnya, misalnya ada soal 2
pangkat 4 log 5. Nah, ini kan angka yang di bawah dengan basis pangkat si logaritmanya itu berbeda. Berarti harus ada yang kita ubah terlebih dahulu. Nah, di sini yang gampang kita ubah adalah basis si logaritmanya, yaitu angka 4. Nah, angka 4 di sini bisa kita ubah menjadi perpangkatan, yaitu 2 pangkat 2 log 5. Nah, tadi kalau pangkat dari basis itu bisa kita ubah seperti sifat yang ke-7. Nih, berarti bisa kita ubah menjadi 2 dikali 1/2 2 log 5. Nah, 1/2 dikali 2 log 5. Nah, dari 1/2 ini karena dia perkalian di depan, bisa kita ubah menjadi pangkatnya numerus. Ini sama seperti sifat yang ke-5. Nih, angka yang di depan bisa diubah menjadi pangkatnya numerus. Itu sifat yang ke-5. Berarti ini bisa kita ubah menjadi 2 dipangkatkan 2 log 5 pangkat setengah. Nah, di sini angka yang di bawah dengan basis yang si pangkatnya logaritma ini udah sama angkanya. Berarti tinggal kita fokus ke numerusnya aja. Berarti ini hasilnya adalah 5 pangkat setengah. Atau bisa kita ubah menjadi bentuk akar, yaitu akar 5 hasilnya. Seperti itu. Kita lanjut ke sifat yang terakhir, yaitu sifat yang ke-11. Nah, di sini sifat yang ke-11 itu bentuknya adalah P log B dibagi P log A, itu bisa kita ubah menjadi A log B. Nah, jadi kalau basisnya antara pecahan yang atas dengan yang bawah itu sama, berarti tinggal numerus yang bawah dijadikan logaritma dengan numerus yang atas. Jadi A log B. Ini untuk sifat yang ke-11. Nah, untuk contoh soalnya dari sifat yang ke-11 ini, misalnya ada soal 9 log 27. Nah, kalau dihitung biasa pasti bingung karena 9 pangkat berapa yang hasilnya 27. Itu bukan bilangan bulat. Nah, bisa kita kerjakan menggunakan sifat yang ke-11 ini. Kita perhatikan dulu angka 9 dan 27. Itu sama-sama perkalian dari 3. Berarti P yang ada di sifat ke-11 ini bisa kita ubah menjadi 3. Nah, di sini berubah menjadi 3 log 27 dibagi dengan 3 log 9. Nah, ini udah sama seperti bentuk sifat yang ke-11. Nah, tinggal kita hitung 3 log 27 itu adalah hasilnya 3, dibagi dengan 3 log 9 itu hasilnya 2. Nah, berarti bentuk sederhana dari 9 log 27 itu adalah 3/2. Seperti. Nah, untuk memastikan pemahaman kalian mengenai materi hari ini, mari kita coba kerjakan soal berikut. Di sini diketahui 2 log 3 itu sama dengan X, dan 2 log 10 itu sama dengan Y, maka nilai dari 6 log 120 adalah titik-titik. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita bisa ubah bentuk 6 log 120-nya itu menggunakan sifat yang ke-11. Yang tadi, P log B dibagi P log A sama dengan A log B. Berarti di sini kita tulis ulang 6 log 120 itu bisa kita ubah menjadi 2 log 120 dibagi 2 log 6. Nah, kenapa kita pilih basisnya itu 2? Karena kita harus bisa memanfaatkan yang diketahui di soal. Di soal ini adalah basisnya sama-sama 2, makanya kita ubahnya juga menggunakan basisnya 2. Nah, kita pecah 120 dan 6-nya. Untuk yang 120 bisa kita ubah menjadi perkalian 12 dikali 10. Nah, untuk yang 6 di bawah bisa kita ubah menjadi 2 dikali 3. Agar bisa kita kerjakan yang 2 log 12 di sini, itu harus kita ubah lagi, pecah lagi 12-nya menjadi 2 log 4 dikali 3. Nah, kita kalikan lagi dengan 10. Kenapa diubah menjadi seperti ini? Karena balik lagi ke yang tadi, kita harus bisa memanfaatkan semua yang ada di soal. Di sini di soal itu ada 2 log 3. Berarti kita bisa ubah bisa kita pecah si 12 tadi menjadi ada 3-nya. Nah, kalau 12 biar hasilnya 12, 3 kali berapa? Yaitu kali 4. Makanya di sini berubah menjadi 4 dikali 3 dikali dengan 10. Nah, untuk yang bawah kita tulis ulang saja.
menjadi 2 kali 3. Terus, tadi perkalian bisa kita ubah menjadi bentuk penjumlahan, seperti sifat yang ketiga. Berarti ini bisa berubah menjadi 2 log 4 ditambah 2 log 3 ditambah 2 log 10. Dibagi dengan 2 log 2 ditambah 2 log 3. Nah, untuk 2 log 4 ini hasilnya adalah 2, karena 2 dipangkatkan 2 hasilnya 4. Kita lanjut, 2 log 3 itu tadi di soal disamadengankan dengan X, berarti kita ubah menjadi X. Ditambah lagi 2 log 10, di soal itu 2 log 10 adalah Y, berarti bisa kita ubah menjadi Y. Nah, kita kerjakan lagi yang bawah, 2 log 2, ini sama dengan sifat yang pertama. Basis dan numerus sama, berarti hasilnya adalah 1. Tinggal ditambahkan dengan 2 log 3 di soal, 2 log 3 itu sama dengan X, berarti berubah menjadi X. Udah deh, ini hasilnya. Tapi kita samakan lagi ke PG-nya. Mana kira-kira yang benar? Berarti ini menjadi X plus Y plus 2 dibagi dengan X plus 1. Ini sama dengan PG yang A. Jadi pilihannya adalah yang A. Seperti itu. Oke, untuk materi logaritma kita cukupkan sampai pembahasan yang sifat-sifat logaritma ini. Nah, sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah, terima kasih.